Kalau mau bantu fakir miskin nggak usah dikontenkan kalau memang pejabat. Kalau hanya begitu saya bisa Ustaz. Bantu fakir miskin saya bisa, nggak harus Kang Deddy Mulyadi. Kita ini sampai kapan jadi bangsa yang mudah dibohongi, mudah ditipu, itu sampai kapan, itu aja intinya. Sudahlah, kalau hanya bantu fakir miskin ya wajar dia pejabat. Saya ini bukan pejabat, bantu fakir miskin. Bedah rumah fakir miskin, infak beras, bedah masjid, saya lakukan. Itu baru luar biasa. Kalau pejabat nggak luar biasa, nggak aneh. Dia sidak malam-malam, ngasih uang fakir miskin, pakai kamera. Ya sudahlah, itu kan marketing. Jadi kalau pertanyaannya ke Gus Nur, dan ini konten Gus Nur, hukumnya nas sudah. Mau dibayar 10 triliun saya coba bayar Kang Deddy, Gus Nur bayar jadi basernya apa ya, Kang Deddy 10 triliun seminggu, nggak bisa. Udah sanas, nah. Talak 33 seorang ini. Sama anu pelangga-pelongo dikhawatirin, tapi omongan nate nyetit. Ya, anak dan reng-rengan warga Sukamulya, khususnya umumnya Jawa Barat, otomatis tenarima ketika gubernur urang dicaci maki, disebut penipu lah, disebut munafik. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. KDM dikritik keras oleh Gus Nur. Sampai Gus Nur bilang katanya KDM sedang melakukan kamuflase pencitraan lewat kebijakannya dalam perpanjangan pajak kendaraan. Setahu gua yang namanya kamuflase sama kayak lebaran kemarin. Kaleng kongguan isinya rengginang, bos. Ya Allah, yang tahu-tahu aja daya kamuflase itu bohongan. Nah, ini Bapak Deddy Mulyadi sedang mendahulukan kepentingan rakyat dan mempermudah birokrasi Indonesia, terkhusus di Provinsi Jawa Barat. Saya setuju ya dengan statementnya Gus Nur yang mengatakan seperti ini. Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang munafik, yang memakai kopea atau sorban, mengaku ustadz atau ulama, mengatasnamakan agama, tapi yang dibahas cuma politik. Menjelek-jelekan orang, mencaci maki orang. Saya setuju. Karena apa? Karena orang-orang munafik yang seperti ini, kalau bertemu dengan orang-orang yang fanatik buta, bahaya. Apapun statement mereka pasti akan dibenarkan. Mendengar kata bela agama aja pasti mereka langsung pasang badan. Saya berani mati untuk agama. Padahal dia nggak tahu akan masalahnya apa. Begitu kan, intinya semua yang dikatakan oleh guruku itu kebenaran mutlak, begitu kan? Ayo, siapa yang gak setuju dengan statementnya Gus Nur ini? Coba. Gus Nur lain sih. Salah nonton video kayaknya. Gus Nur atau statement siapa sih ini ya? Lupa saya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Baraya Sukapura dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga sehat selalu dan berkah barokah. Viral di wae Pak, viral di wae Baraya. Salah satu pemuka agama, Ustadz Gus Nur, yang nyinyir, yang sentimen ka Bapak Aing, ka Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kami sebagai warga masyarakat Jawa Barat, Pak, merasa bangga dengan Kang Deddy Mulyadi. Anu mana cek Pak Ustad, cek Pak Gus Nur, setiap kegiatan sosial, bantuan sosial kepada warga masyarakat selalu di kamera, selalu dikontenkan. Pencitraan cenah kitu cek Pak Ustadznya seperti itu, majarkan ke pencitraan. Menurut kami sebagai masyarakat cek jelema bodoh gitu Pak lah ya. Ketika konten, ketika bantuan sosial diupload, dikontenkan, memanglah itu dilarang ku agama? Apakah memang dilarang ku undang-undang? Beliau itu, Kang Deddy Mulyadi itu adalah seorang gubernur. Secara tidak langsung Kang Deddy Mulyadi itu sudah memberikan contoh kepada pejabat publik, pejabat-pejabat yang lainnya, termasuk kepada semua warga masyarakat. Wajar, itu mah kebaikan Pak. Yang konten Kang Deddy mah hasilna oge henteu didaharku sorangan Pak. Tapi banyak diberikan lagi untuk bantuan-bantuan kegiatan sosial. Tekeng nyinyirnya Pak komo Pak Ustad mah panginten langkung ngartos.
di Batan Simkuring, kegiatan-kegiatan Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menurut Bapak adalah pencitraan. Menurut kami sebagai warga masyarakat, no problem Pak. Karena konten Kang Dedi itu konten yang baik lah. Menurut kami, contohanen, turutanen yang warga masyarakat, turutanen yang pejabat-pejabat yang lainnya Pak. Ingat, konten bisa dijadikan alat media untuk memperkokoh tali persatuan dan kesatuan. Sekali lagi, konten bisa dijadikan alat untuk membangun silaturahim, membangun persatuan kesatuan, wabil khususnya warga Jawa Barat Pak. Ya, jangan sentimen Pak, ya, jangan sentimen, nggak baik Pak. Berikan contoh-contoh kami yang baik, apalagi Bapak itu seorang pemuka agama, seorang ustadz yang tahu mengerti tentang agama. Dibandingkan Simkuring malah bodoh lah gitu ya Pak. Beri contoh yang baik Pak, jangan seperti itu Pak. Ini saya tujukan untuk Gus Nur, Sugi Nur Raharja. Sebenarnya sangat berat saya ini untuk menyebut dia sebagai Gus, karena memang tidak pantas. Kamu kalau tidak paham tentang apa itu pencitraan, nggak usah bicara tentang pencitraan. Seorang gubernur yang selalu membuat konten dari berbagai macam kegiatannya itu bukan pencitraan. Bahkan itu sebuah keharusan, yaitu yang dilakukan oleh KDM. Fitnah kamu begitu keji yang kamu tujukan pada KDM. Menurutmu semua yang dilakukan oleh KDM terkait bantuan dan yang lain-lain itu adalah pencitraan. Kalau memang itu pencitraan, maka akan banyak pejabat, akan banyak gubernur yang melakukan hal demikian. Justru bagi saya, seorang pejabat, gubernur ke atas itu harus dan wajib memiliki konten agar warga atau rakyat yang dipimpinnya tahu tentang kiprah, tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh pemimpinnya, oleh gubernurnya. Kalau mereka tidak melakukan konten sama sekali, maka yang terjadi rakyatnya mencari-cari apa yang selama ini sudah dilakukan oleh pemimpinnya. Selama yang dikontenkan itu adalah real, misalnya membantu rakyatnya, membantu warganya itu adalah real, maka itu adalah sebuah percontohan. Sugi Nur, kalau kamu memang seorang ulama, pasti kamu pernah menemukan ayat bahwa di dalam berinfak, di dalam bersedekah bisa dilakukan dengan dua hal. Satu, dilakukan dengan siri atau diam-diam. Dua, lakukan dengan terang-terangan. Dalam rangka apa? Untuk mendorong orang lain melakukan kegiatan yang serupa. Jadi apa yang dilakukan oleh Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM itu sudah pas, bukan pencitraan. Kamu jangan selalu memfitnah orang yang memberikan bantuan pada orang lain dengan terang-terangan, kemudian dikontenkan sebagai sebuah pencitraan. Kalau kamu terus memfitnah seperti itu, letakkan status kamu sebagai Gus. Tidak layak kamu menyandang sebagai seorang Gus. Kalau kamu terus-menerus memfitnah KDM, melakukan pencitraan terhadap konten yang dia lakukan, berarti sungguh materi ngaji kamu itu sangat dangkal. Tidak setiap orang membuat konten itu ingin terkenal, tidak.
Bahkan seperti tadi, ketika seorang gubernur membuat konten, kemudian menjadi viral, ini justru rakyat akan semakin tahu bahwa gubernurnya memang benar-benar bekerja untuk rakyatnya.